Halo semuanya, selamat pagi. Wah, senang sekali ini bisa kembali live bersama Internal Student Affairs ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu ini. Satu lagi teman saya berbicara pada hari ini, Mbak Vika. Oke. Hari ini kita live Instagram akan membahas tentang Halo, Halo Mbak Vika. selamat pagi Mbak Fiona. Matanya cerah sekali pagi ini Mbak. Wah, harus cerah ya, harus cerah ya, Cerah ya. harus Semangat cerah karena pagi ini cerah sih sepertinya gitu ya. ya. Walaupun work from home tetap Betul, tetap cerah ya. tetap seperti ke kantor ya Mbak ya. Betul, penampilannya tetap ke kantor ya. Oke, gitu. Teman-teman, kita mau perkenalan dulu Mbak sebelumnya. Mungkin Boleh. sudah pernah ketemu kita, saya Fiona, psikolog di Student Support. Ini saya bersama, monggo Mbak perkenalan diri dulu. Oke, saya Vika, saya adalah psikolog asosiat di UMN juga bersama Mbak Fiona. Saya ada di divisi student support gitu. Mungkin sedikit dulu sebelum kita masuk ke learn from home ya Mbak ya. Betul. Kita sharing-sharing tentang gimana nih pengalaman teman-teman belajar dari rumah. Student support itu di bawah internal student affairs teman-teman. Di sini kita melayani apa aja Mbak, konseling ya. Konseling, lalu kita ada apa namanya layanan duka cita gitu ya. Dan training yang Tuh training, lalu ada mentoring juga kalau teman-teman UMN yang ikut kegiatan mentoring itu adalah student support ya yang pegang ya. iya Mbak, betul sekali. Oke, kita akan lanjut. Mungkin pertama-tama kita akan diskusin tentang apa dulu nih Mbak Vika kita. Oke, tentang gimana sih? Mungkin gini, teman-teman tuh mungkin bingung kali ya, atau mungkin kaget nih. Apa namanya, sudah mulai learning from home gitu ya. Nah, kira-kira pasti ada kendala, ada masalah gitu ya selama menjalani LFH ini gitu. Bosan. Nah, betul sekali. Nah, teman-teman nanti silakan komen gitu ya di kolom komen gitu kira-kira uh, masalah apa yang terjadi gitu selama kita selama LFA ini gitu karena kurang lebih nanti kita akan membahas nih cara-cara mungkin ya agar tidak merasa bosan selama LFH lalu hal-hal yang mempengaruhi selama teman-teman belajar di rumah lalu juga tips supaya teman-teman bisa optimal terus belajar di rumah gitu Mbak Fiona. Saja kita bahasnya dari sisi psikologisnya ya Mbak ya. Betul, betul. Kalau teman-teman cari di Google tuh juga ada Mbak cara Mhm, bosan gitu. Nah, kita akan bahas di sini dari sisi psikologisnya. Bagaimana learn from betul, home itu bisa optimal, bisa maksimal dilakukan selama di rumah. betul. Sebelumnya mungkin saya akan menginfokan dulu untuk teman-teman Mhm, dari kampus Universitas Multimedia Nusantara yang mau mendapatkan SKKM, silakan nanti di screenshot ini, di screenshot selama kita live, kemudian ditaruh di stories beserta dengan learning point yang didapatkan selama kita live ini ya Mbak Vika ya. betul, Ya, betul sekali. kan ke studentsupport@umn.ac.id. Nah, itu semua penjelasannya ada di captionnya Instagram Internal Student Affairs. Gitu. Betul. Nanti dapat 2 PKM. Oke, jangan lupa juga follow Internal Student Affairs ya. Penting ya, penting itu. Kabar terbaru. Oke. Jadi gimana sih Mbak? Kenapa awal-awalnya itu teman-teman mahasiswa ngerasa bahwa akan menyenangkan gitu ya, learning from home Mhm, menyenangkan ya? Menurut Mbak betul. gimana Mbak? Oke, ada dua hal nih sebenarnya Mbak Fiona gitu. Jadi learning from home tuh ada enak, ada nggak enaknya nih gitu ya. Oh, Kalau misalnya kita bicarakan enaknya, mungkin bagi teman-teman yang setiap hari pergi naik ojol gitu ya, nggak perlu ngeluarin uang nih buat pergi
ke UMN naik ojol gitu. Terus nggak perlu jalan kaki juga, yang ngekos deket-deket UMN itu nggak perlu jalan kaki tuh, jalan gitu ya. Nah, betul. Tapi kendala lain selama learning from home itu mungkin gini, ada yang internetnya bermasalah gitu ya, koneksinya kurang bagus, jaringannya nggak bagus. Lalu juga mungkin ada secara pribadi gitu ya, mungkin ada yang merasa males-malesan untuk bangun pagi dan harus ngehidupin itu gitu. Maksudnya kayak nggak tertantang aja gitu ya untuk bangun pagi, jadinya males dan ngantuk gitu dengerin dosen selama ngelihat di layar apa laptopnya gitu kan, bikin capek gitu. Iya. Mm-mm. Ada dua sisi itu, ada hal yang menyenangkan memang, ada juga hal yang kurang menyenangkan, bisa irit Betul. kerjanya Betul. di rumah gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi kan lebih irit ya, banyak iritnya gitu. Oke, iya ya, menarik juga ini tentang learn from home ini. Mhm, Nah, memang mhm. harus dilakukan sekarang. Betul. Dari Mbak Vika mungkin ada materi yang mau disampaikan dulu. Oke, kalau dari saya gini, terakhir baru-baru ini saya membaca dan mendengar gitu ya penyampaian dari Ibu Meizvara, yaitu beliau adalah salah satu anggota dari Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia di Sulawesi. Beliau dan tim itu membuat suatu penelitian atau survei terkait dengan optimalisasi atau efektivitas dalam belajar online. Nah, selama penelitian tersebut beliau sampaikan bahwa itu tadi yang saya bilang, muncul kendala-kendala yang dihadapi gitu ya oleh mahasiswa selama pembelajaran online ini. Nah, salah satunya tadi saya bilang jaringan yang bermasalah gitu ya, aplikasinya error, dan mungkin waktu yang digunakan itu jadinya panjang nih, yang biasanya mungkin 1,5 jam bisa jadi 2 jam karena mungkin ada kendala masalah itu tadi, kendala masalah jaringan dan sebagainya. Itu. Lalu secara fisik mungkin tidak begitu banyak yang muncul gitu ya, tapi ada juga nih yang mahasiswa yang menjawabnya mungkin matanya lelah atau perih gitu ya. Lalu juga kognitifnya jadi overload gitu, jadi mungkin kebanyakan yang didengar gitu ya, karena kan online tuh biasanya rame-rame gitu ya. Terus secara itu mungkin gampang stres kali ya, karena mungkin beban tugasnya jadi lebih banyak gitu kalau online gitu. Karena Gitu. memang berbeda Mbak, kita menatap layar laptop terus-menerus, dan ketika kita berada di kelas kan pemandangannya lebih luas begitu ya. Memang mungkin mempengaruhi dengan Iya, betul. Belum lagi situasi yang terjadi di sekitar lingkungan rumahnya gitu, mungkin saat di kamar diganggu oleh adiknya atau kakaknya gitu ya, lalu mungkin distraksi lain seperti mungkin televisi ataupun mungkin media sosial gitu ya kan, kadang betul, jadi mungkin sebelahnya lagi natap mata kuliah, sebelahnya lagi main game, kan kita nggak tahu gitu ya. Nah itu yang menjadi kendala juga gitu dalam selama belajar online gitu. Nah, kalau dari monggo Mbak lanjut. kenapa Mbak, silakan. Tapi kalau dari saya sebenarnya ini menjadi sebuah tantangan besar nih bagi teman-teman mahasiswa dan pun bagi kita yang work from home ya Mbak ya. Kalau selama misalkan ada aturan gitu membantu kita untuk tetap on the track, ayo kuliah, ayo kerja gitu kan, jam 5 masuk, jam 5 pulang gitu kan. Tapi kan jika from home ini sudah bingung gitu, nggak ada aturannya lengkap gitu, aturannya betul sendiri gitu ya Mbak ya. Betul. Nah itu penting, jadi memang aturan itu sangat sangat penting, dan manajemen waktu terutama ya. Nah, manajemen waktu itu sangat penting tuh. Nah, biasanya mungkin kalau sama seperti learning from home atau working from home, manajemen waktu misalnya kita bangun pagi tuh harus jam berapa gitu ya. Lalu setelah bangun pagi kita mau ngapain nih, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu penting tuh seperti itu gitu. Itu. Ditulis poinnya tadi ya tentang Mbak Vika terkait. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan di sini adalah
Dari penelitian tersebut, mungkin yang bisa saya garis bawahi yang paling penting di sini adalah mahasiswa tuh perlu siap dulu yang pertama, perlu siap untuk melakukan pembelajaran online. Nah, ini tuh ada istilahnya Mbak Fiona gitu. Jadi kesiapan dalam pembelajaran ini ada istilahnya namanya e-learning readiness atau e-readiness gitu. Artinya di mana seseorang itu terlibat penuh dalam sistem pendidikan e-learning gitu, dan baik secara fisik maupun secara mental. Jadi mereka harus siap dulu nih gitu. Harus siap dulu baru bisa tuh melakukan pembelajaran online di rumah. Kalau nggak siap ya mereka juga akan susah gitu untuk tadi manajemen waktu dan sebagainya. Nah, dalam kenapa? Betul, betul. Nah, dalam e-readiness ini sendiri gitu ya, itu ada dua komponen utama nih yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah technical readiness, yaitu kesiapan secara teknis, artinya kesiapan seseorang untuk mengoperasikan teknologi gitu. Jadi mungkin apa yang paket data atau mungkin wifi yang digunakan, lalu juga aplikasi yang digunakan itu apa aja, dan mereka juga harus paham nih cara mengaplikasikan atau menggunakan aplikasi tersebut gitu. Iya, karena ini kalau awalnya jadi sampingan, sekarang ini menjadi hal utama ya Mbak ya, terkait dengan Betul. Karena kan mau tidak mau, siap tidak siap dengan segala kondisi ini kan kita harus dituntut gitu ya untuk belajar, untuk tahu lebih terkait dengan mungkin aplikasi yang dilakukan gitu atau aplikasi yang dipakai gitu. Nah, yang kedua adalah self-directed learning readiness gitu. Artinya di mana seseorang itu sebagai seorang pelajar itu tahu nih tujuan belajarnya untuk apa sih gitu ya. Lalu dia tahu nih mengidentifikasi kebutuhan pembelajarannya untuk apa, dan sampai bahkan mereka tahu nih harus mengevaluasi pembelajarannya supaya mereka paham itu seperti apa gitu. Jadi udah sampai evaluasi nih, udah sampai tingkat yang agak lebih tinggi nih, self-directed learning readiness gitu. Setelah dia paham teknologi dulu, tekniknya seperti apa, dia tahu nih kebutuhan belajar dia tuh seperti apa, untuk apa gitu. Sehingga bisa mengarahkan diri gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Jadi lebih ke kemampuan kita untuk mengarahkan diri, untuk melakukan sesuatu supaya apa yang kita lakukan itu bisa mencapai tujuan kita ya Mbak. Betul, betul. Nah, itu tuh penting tuh dua hal ini gitu. Oke, Tuh. teman-teman, maaf Mbak, saya mau cek dulu ke teman-teman yang menonton, apakah suara saya dan Mbak Vika cukup kuat, cukup terdengarkah? Oke, gitu kalau cukup terdengar, atau kalau kurang kuat bisa dikasih di komen ya. Oke, tadi ada dua pembahasan teman-teman. Sebenarnya Mbak, di psikologi kan kita pernah tentang kalau untuk anak-anak ya Mbak ya, dan kesiapan sekolah untuk anak SD biasa. Oke. Nah, itu sepertinya mirip-mirip ya Mbak. Kalau Betul. untuk anak-anak itu kesiapan sekolah, kalau sekarang ini kesiapan untuk learn from home. Betul. Belajar dari rumah gitu ya. Yang tadi Mbak Vika sampaikan yaitu tentang kesiapan secara teknis terkait laptop atau komputer, aplikasi, dan hal lainnya, internet, gitu. Wah, mesti siap teknisnya nih. Dan yang kedua tentang psikisnya gitu ya, bagaimana kita menenangkan diri gitu ya Mbak ya. Oke, hal baik juga. Ini terkait dengan API tadi ya Mbak, APPI tadi ya. Iya, betul. Jadi, nah itu tadi masih terkait dengan itu. Jadi, makanya kesiapan itu penting gitu. Jadi, diri itu harus siap, harus bisa menerima dulu nih keadaannya seperti ini. Jadi, mau tidak mau, ya harus mau melakukannya gitu. Siap tidak siap, kita dituntut untuk siap gitu. Iya, oke. Kan ini pasti ada hal yang perlu kita persiapkan untuk bisa secara teknis, bisa lah Mbak, secara teknis kita beli kuota gitu ya,
cari tempat yang baik gitu. Nah, terkait self directed ini gimana Mbak? Apakah ada penjelasan lebih dalamnya lagi terkait bagaimana kita menyiapkan diri untuk bisa mengatur diri kita? Oke, untuk self-directed ini sebenarnya gini, ada masuk beberapa komponen lagi, di dalamnya ada 4 komponen gitu ya. Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan. Yang kedua adalah attitudes gitu ya, atau sikap, skills, kemampuan. Yang keempat itu habits gitu ya. Nah, Ini jadi sorry Mbak, maksudnya komponen ini apa? Ketika kita punya 4 komponen ini, maka baru tercapai self directednya gitu. betul, betul. Oh, Gitu. ya. Jadi dua hal ini adalah yang besarnya tadi ya, yang technical readiness dan self-directed learning readiness. Nah, dua hal besar ini gitu ya, itu sebenarnya ada poin-poin kecilnya yang sebenarnya itu mendukung untuk terciptanya dua hal ini. Gitu. Akan terciptanya e-learning readiness atau e-readiness ini gitu. Itu tadi saya bilang ada pengetahuannya bagaimana seseorang itu tahu gitu ya. Tadi saya bilang tahu bagaimana menyediakan informasi gitu ya, mendapatkan informasi dia tahu dari mana gitu. Lalu sikapnya gitu ya, sikapnya seperti apa untuk berperilaku, mau nggak nih melakukannya nih gitu ya. Ada perilaku-perilaku yang harus dilakukan. Nah, knowledge dan attitude ini belum cukup nih. Mereka harus punya skill gitu ya, harus punya kemampuan untuk melakukan itu gitu. Jadi kalau misalnya punya skill aja tapi nggak punya pengalaman atau punya pengetahuan itu ya tetap nggak bisa jalan juga gitu ya. Dan terakhir itu akan menjadi habit pada akhirnya gitu, yang membuat mereka akan mau tuh mengikuti ini terus gitu, menjadi siap pada akhirnya. Iya, jadi teman-teman, sebenarnya informasi yang internal student affairs ini sampaikan mungkin masuk ke poin knowledge ya Mbak ya. Jadi teman-teman cek dulu nih, udah tahu belum bahwa learn from home itu berbeda sama aktivitas kita biasanya gitu. Maka dipahami dulu ya Mbak ya. Masuk ke komponen pertama tentang pengetahuan kita. Setelah kita paham, oh iya ya, saya berbeda nih ketika di kelas dengan saat ada di rumah nih, akan ada hal berbeda. Maka ada proses namanya adaptasi. Ketika adaptasi, ada sikap yang dimunculkan ya Mbak, masuk ke komponen attitude tadi ya. Maka bagaimana menyikapinya begitu. Oh, saya akan bersikap seperti ini sesuai dengan pemahaman atau knowledge yang sudah kita dapatkan. Begitu. Nah, teman-teman nanti juga ketika menonton ini langsung, biasanya tuh ke saya kalau lagi belajar tuh di kepala nih langsung gini Mbak, langsung nyambung gitu. Oh iya ya, saya ini benar nggak ya gitu. Gitu. Ini lagi knowledge nih. Oh ya, berarti perlu attitude nih. Nanti dicek attitude teman-teman atau respon sikap teman-teman terhadap learn from home ini seperti apa, dicek itu. Apakah sudah ada perubahan sikap belum? Apa sama aja gitu. Nanti dicek. Lalu yang kemudian ketika sikap ini terus menerus dilatih, akan muncul skill, suatu keterampilan ya Mbak. Keterampilan ini sepertinya lebih melekat ya. Kalau sikap itu mungkin bisa sekali dua kali, kalau tampil itu mungkin semacam otomatis terus betul gitu. Jadi kan tadi udah dapat pengetahuan, terus mereka melakukan pengetahuannya itu, jadinya mereka terampil kan gitu. Terampil. Seperti apa? Kalau naik mobil itu kan kita nggak perlu ini gas, sudah terampil. Betul. Gitu. Jadi sudah skillful gitu ya. Dan terakhir lama-lama kalau terampil bisa menjadi kebiasaan yang baik. Betul. Saya pikir memang baik Mbak Vika. Learn from home ini jadi fase refleksi bagi kita untuk cek sejauh mana kita melihat suatu aturan itu awalnya sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan. Harus kuliah jam 8, harus mandi, harus apa. Dan sekarang ketika dibebaskan untuk bisa bebas nggak mandi, bebas makan sepuas-puasnya di jam kapan aja gitu kan, bisa tidur kapan aja dan lain sebagainya gitu. Sampai pada satu titik saya pikir teman-teman
mampu memahami, saya perlu aturan dalam kehidupan saya Betul, untuk bisa betul. survive Itu penting, minimal, itu penting. ya kan Mbak? Oh, oh. Itu Oke. manajemen waktu. Kembali lagi ya, Oh ya, manajemen balik lagi waktu. ke manajemen waktu, betul sekali. Betul. Baik, Mbak Vika. Em, Mhm. Memang bagus sekali 4 komponen tadi ya. Semoga nanti bisa diaplikasikan di teman-teman, dicek dulu saya udah punya komponen yang berapa aja, satu udah belum, Nah, 2, 3, 4 gitu, udah sampai mana gitu. betul. Harus punya empat-empatnya ya sebelum untuk Iya, menjadi siap itu tadi. siap siap untuk readiness tadi ya Mbak ya, e-learning readiness. Betul. Oke, Readiness. nah selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan ini ya Mbak. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membentuk habit ini tadi? Betul. Nah, ada Oke, beberapa betul. hal gitu ya untuk menjadi apa membentuk habit ini sendiri gitu. Kita mau lihat dulu nih diri kita tuh udah siap gak sih dengan hal ini. Yang pertama kita mesti lihat kita udah gigih belum nih. Udah gigih belum Oh, untuk ini adalah kunci tersebar. Gigih tuh kayak udah niat belum ya untuk melakukan ini gitu. Udah sesuai belum ya kita untuk melakukan ini gitu. Yang kedua adalah manajemen waktu. Itu tadi saya bilang komponen kedua adalah manajemen waktu yang efektif gitu tadi. Terus bangun tidur mau ngapain? Apakah mau mandi dulu atau mau makan dulu baru mandi? Lalu mungkin habis itu ngidupin laptop dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah komunikasi yang efektif dan tepat gitu. Jadi setelah melakukan itu kita perlu gimana nih sama si dosen atau mungkin saat online berlangsung gitu ya. Jadi bagaimana kita mampu untuk berkomunikasi atau mungkin menjawab pertanyaan dari dosen-dosen nih yang saat ini dilakukan gitu ya. Cari bahan atau mungkin kalau nggak tahu silakan tanya dosennya gitu. Sebenarnya mirip-mirip sama kayak perkuliahan tatap muka sih gitu iya. ya. Cuman kan sekarang lebih apa namanya ada fasilitas gitu ya, ada nggak perlu keluar rumah dan sebagainya gitu. Dan ini sebenarnya masih tetap bisa dilakukan baik secara online maupun secara tatap muka atau pas datang ke kampus gitu. Tuh. Nah, yang keempat yaitu keterampilan teknik dasar. Sama tadi saya bilang bahwa keterampilan ini tahu bagaimana cara mengoperasikan aplikasi, tahu bagaimana cara mengaplikasikan komputer dan sebagainya. Nah, Iya, iya. lalu juga ada keterampilan membaca dan keterampilan menulis gitu. Bagaimana kadang kan kita sulit banget gitu ya untuk membaca secara online atau di laptop. Kita lebih suka membaca menggunakan buku gitu ya. Buku langsung ya. Kan kalau ada orang yang kinestetik kan perlu tuh mungkin digaris-garisin atau diwarnain gitu ya. Iya, iya, Nah iya. ini mau nggak mau kita harus belajar nih untuk bisa membaca secara online gitu. Lalu untuk mengetik gimana sih gitu ya, mengetik yang baik gitu secara online. Nah yang paling penting adalah motivasi. Motivasi dan kemandirian itu tadi sama kurang lebih dengan kegigihan dan manajemen waktu. Lalu yang terakhir itu adalah lingkungan belajar yang baik. Bagaimana lingkungan belajar kita itu bisa tidak ada distraksi gitu ya, baik dari lingkungan di kamar mungkin pencahayaannya di dalam kamar bagus atau tidak gitu. Nah itu yang menjadi hal-hal penting untuk kita siap atau nggak siap gitu. Iya nih, teman-teman mesti cek nih. Kalau sudah ready, artinya ada kegigihan ya Mbak ya. Pertama tadi Betul. kegigihan, kemudian adanya kemampuan untuk mengatur waktu yang efektif. Betul, Gitu betul. kan? Kemudian tahu caranya berkomunikasi, gimana menyampaikan pertanyaan kepada dosen yang sedang live, sedang Betul. mengajar, gitu kan? Bisa jadi kan Atau kayak misalnya angkat tangan dulu nih gitu ya, baru ngomong kan soalnya rame gitu ya. rame. Atau misal tugas kelompok masih memungkinkan nggak ya Mbak? Sepertinya mungkin beberapa masih ada ya tugas kelompok ya. Mungkin Gimana banget. komunikasi efektif antar kelompok gitu. Betul, Keterampilan teknik dasar juga perlu. Kalau UMN itu selama akademik pakainya aplikasi Zoom. Nah, mesti tahu tuh Zoom itu seperti apa, ada batas waktunya atau tidak, gitu kan. Pilih-pilihnya gimana.
Dan memang mesti tetap berlatih seperti biasa Mbak, membaca, menulis. Betul, betul. Oke nih, kita punya waktu materi sekitar 5 menit lagi Mbak Vika. Oke, Monggo, baik. ini kita mau menyampaikan tips dan trik sepertinya. Oke, untuk tadi mungkin cara agar nggak bosan kali ya selama di rumah Oke, gitu, dicatat selama teman-teman. belajar. Oke. Oke, yang pertama mungkin ini menciptakan area belajar yang nyaman dan menyenangkan. Itu tadi saya bilang, mungkin teman-teman yang tidur di kamar sendiri mungkin enak, tapi gimana rasanya tidur di kamar berdua dengan adik maupun kakak. Nah itu kan Iya. kadangkala menjadi suatu distraksi sendiri gitu ya, apalagi kalau misalnya si adik atau si kakak juga ikutan online learning nih gitu. Nah itu gimana caranya? Sebenarnya itu bisa didiskusikan atau dikompromikan dengan saudara sendiri nih, kan enak. Gimana kalau misalnya kamu belajar di kamar mama atau mungkin aku yang belajar di kamarku gitu. Itu bisa gantian, artinya bisa kompromi tuh gitu ya. Nah, yang kedua mengatur jadwal belajar seperti apa gitu. Itu tadi kira-kira kan kita udah tahu nih kalau di mahasiswa kan udah tahu nih hari ini tuh mau ada kuliah apa gitu. Nah, kita udah atur nih jadwalnya gitu. Mau kuliah apa, kira-kira materi apa ya yang akan dibahas dan sebagainya gitu. Lalu mencari gaya belajar yang sesuai dan menyenangkan. Nah itu, kalau misalnya kita bilang ngomongin soal gaya belajar gitu tuh ada 3, kinestetik gitu ya, auditori sama visual. Nah, teman-teman yang mana dulu nih gitu. Teman-teman sukanya yang kinestetik. Kinestetik itu yang ya mungkin itu tadi saya bilang kalau misalnya teman-teman baca buku atau mungkin merangkum sesuatu itu mungkin lewat tulisan dan sebagainya diwarnain atau dibikin map-mapping gitu ya. Lalu kalau audio mungkin audio sama visual mungkin kurang lebih sama gitu. Jadi senang untuk mendengarkan orang lain gitu ya, senang untuk melihat dan mungkin kalau visual lebih kepada ini ya dituntut mungkin dosennya untuk memberikan contoh-contoh secara visual. Iya. Nah, itu Video gitu. mungkin ya, Mbak. Video betul betul. Nah, itu. Nah, teman-teman silakan temukan gaya belajar teman-teman tuh seperti apa? Apakah visual, audio atau kinestetik gitu. Nah, dan yang selanjutnya adalah teman-teman bisa kalau misalnya bosan gitu teman-teman sekali boleh loh mendengarkan lagu gitu ya atau mungkin ada lagu sambil belajar dan itu kecil aja itu masih nggak apa-apa sih gitu selama itu membuat teman-teman nyaman gitu ya. Lalu mungkin kalau menatap layar komputer terlalu lama mungkin akan jenuh dan mungkin matanya akan sakit. Nah teman-teman tuh boleh loh sesekali mungkin saat break kuliah gitu ya teman-teman boleh keluar kamar sejenak ke depan rumah ke teras gitu ya untuk melihat pemandangan di sekitar gitu atau mungkin ngobrol dengan orang-orang rumah gitu supaya nggak bosan di depan laptop melulu gitu. Gitu Mbak Fiona. Mungkin Mbak Fiona ada tambahan lagi? Memandang ini Mbak biasanya apa dinding putih itu juga membantu mata supaya tidak lelah. Memandang dinding putih selain yang lihat keluar ya pemandangan hijau dan sebagainya. Betul. Dinding putih jadi ya nggak usah lama lah mungkin berapa menit gitu sambil lihat-lihat baru kembali lagi ke laptop. Jadi memang hati-hati teman-teman untuk mata lelah ini gimana ya kita mau nggak mau tetap di depan laptop maka tetap dikenali matanya kok udah mulai agak berbeda langsung segera mungkin bisa beli ini Mbak tetes air mata buatan supaya nggak kering gitu jadi bisa lebih fresh lagi. Sebenarnya kan work from home juga kurang lebih begitu ya. Kurang lebih sama ya gitu. Bahkan kita konseling juga tatap muka kan Mbak. Konseling tatap muka. Jadi mau tetap di laptop juga. Memang mata menjadi hal penting. Jadi dirawat, dikenali gitu. Oke. Betul. Itu dulu mungkin Mbak. Nanti kita akan bahas lagi. Boleh. Ada pertanyaan. Saya cek dulu pertanyaannya. Monggo teman-teman bertanya. Nanti pertanyaan teman-teman akan kita bahas di sini. Oke. Bisa banyak nanya. Ini kita cek.
Oke, sorry Oke. tadi kebalik kameranya. Oke, oke. Kalau belum ada pertanyaan, saya nanya dulu nih, mau ke Mbak Vika mungkin. Uh, Seringkali itu kita ini ya Mbak, apa karena sering tidur siang mungkin gitu ya, sering beristirahat saat siang hari gitu. Jadi malam itu mungkin sulit untuk tidur gitu. Apakah ini hal yang wajar atau gimana Mbak? Kalau Mbak Vika sendiri gimana menurut Mbak Vika? Aduh, kebetulan saya pun mengalami ya gitu. Jadi jam biologis tidur saya tuh sangat berantakan saat ini gitu. Jam biologis ya. Jam biologis tidur saya tuh sangat berantakan. Jadi saya tuh onnya itu di malam hari, justru jam 10 ke atas itu saya baru on. Nah, kalau udah siang, kalau udah siang itu rasanya kayak ngantuk sekali gitu. Meskipun mau tidak mau kan kita harus tetap stay gitu ya. Dan kalau misalnya tiba-tiba ada panggilan, kita juga harus tetap ini ya, terus tetap ready meskipun sengantuk apapun. Nah itu juga menjadi kendala sih gitu. Tapi saya mengatasinya seperti ini. Saya akan membuat jadwal, itu kembali lagi. Saya akan membuat jadwal ketika saya. Nah, itu tadi ketika besok misalnya ya, saya besok gitu, kira-kira apa nih yang mau saya lakukan untuk besok hari gitu. Apakah ada kliennya siapa aja, lalu jam berapa aja. Nah, saya gitu ya, saya harus memberikan afirmasi gitu ya, afirmasi positif gitu, dan perintah gitu ya untuk oke, besok saya harus bangun pagi. Bangun paginya jam berapa? Jam 5 gitu. Setelah jam 5 saya harus ngapain? Apakah saya harus sarapan dulu? Apakah harus saya mandi dulu dan sebagainya, atau mengerjakan kegiatan lain? Baru saya bisa on ke klien saya gitu. Seperti itu sih. Gitu. Kalau cara saya. Jadi semacam ini ya Mbak ya, self talk gitu ya. Kita betul bilang ke diri kita gitu ya. Afirmasi positif terus ya untuk tetap ayo semangat gitu ya. Gitu. Oke Mbak, ini ada satu pertanyaan ini dari Indo Liman. Indo, apa kabar Indo? Semoga sehat. Hai, ya. Indo. Tanyanya gini, Mbak mau tanya nih, walaupun udah ngelakuin hal seperti biasa, tapi saya merasa useless gitu aja. Apakah itu normal saat kondisi saat ini atau gimana? Monggo Mbak Vika jawab dulu, nanti saya bisa tambahkan. Useless itu mungkin merasa kok nggak produktif ya, nggak. Mungkin ya. Tadi saya merasa itu tadi mau saya tanyakan, useless-nya seperti apa dulu nih gitu. Apakah useless-nya tadi nggak produktif atau useless karena ya nggak tahu mau ngapain gitu ya. Nah penting Indo ya tadi ya, penting Indo untuk itu tadi mungkin Indo sudah melakukan berbagai cara gitu ya untuk tetap bisa fit atau mungkin sesuai gitu ya dengan kegiatan sehari-hari. Tapi mungkin yang bisa dilakukan adalah ini, memaknai setiap kegiatan yang dilakukan gitu. Betul, jadi ada hal yang mungkin bisa diresapi atau diambil hal-hal positifnya. Jadi kayak misalnya, oke, saya hari ini melakukan belajar online gitu ya. Saya melakukan belajar online, apa yang akan saya dapat gitu. Kira-kira saya harus seperti apa dengan pembelajaran seperti ini gitu ya. Nah, itu harus diberikan sesuatu atau mungkin ya hal-hal yang positif dulu gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Kita melakukan ini untuk apa gitu. Nah, itu penting gitu. Nah, kalau dari Mbak Fiona sendiri mungkin mau menambahkan? Ini perlu saya sampaikan, saya akan tambahkan ke Mbak Vika. Teman-teman yang menonton ini, sebelum nanti sampai pada masa kita membahas tentang useless, saya setuju banget sama Mbak Vika. Ini tentang pemaknaan, teman-teman. Coba cek dulu, sebelum masa pandemi COVID-19 ini, sudah, kalau bahasanya tadi kita bilang ini, skillful atau sudah jadi habit belum tentang memaknai aktivitas kita. Karena hati-hati, secara psikologis bisa jadi hal-hal yang kita lakukan, kalau kita nggak tahu tujuannya apa, itu bisa jadi semacam suatu pelarian dari suatu masalah. Misal, semua orang punya suatu perilaku yang sama, yaitu ke kampus, belajar, ke kelas gitu ya. Tapi apakah motifnya semua sama? Apakah semua mau belajar? Enggak, udah pasti enggak. Yang pertama bisa jadi,
Pokoknya asal nggak di rumah. Satu. Jadi motif dia ada di kelas itu adalah pokoknya nggak di rumah. Yang kedua, supaya saya bisa lulus S1, misal gitu kan. Yang ketiga, mungkin supaya saya ketemu dia, karena dia ada di kelas gitu. Mungkin seseorang yang dicintai, mungkin gitu ya Mbak. Oke, oke. Sudah kembali lagi Mbak Vika. Coba Mbak suaranya Mbak cek dulu. Oke, nggak ada suaranya. Tapi kita lanjut dulu ya Mbak. Tapi suara saya terdengar Mbak Vika. Suara. Oke, teman-teman, ada yang bisa mendengar suara saya atau suara Mbak Vika? Ini juga belum ada jawaban tadi. Oh, suara Mbak Vika nggak kedengaran. Oke, saya sambil nanti menunggu Mbak Vika mendengarkan suaranya, saya lanjut dulu ya. Jadi tadi ada beberapa motif tadi. Maka hati-hati. Jadi pemahaman tentang apa motif kita sehingga kita bisa melakukan sesuatu itu menjadi penting. Pemahaman apa ya yang mendasari saya tetap melakukan ini, itu menjadi penting, teman-teman. Kadang kita nggak akan pernah aware untuk cari tahu apa ya motif saya ada di kelas ini, apa ya, terlalu sibuk dengan tugas mungkin, terlalu sibuk dengan tanggung jawab, terlalu sibuk dengan deadline dan lain sebagainya. Jadi kita nggak punya waktu sebentar untuk cek motif saya di sini buat apa ya. Oh, ternyata bukan untuk belajar, ternyata untuk menghindari permasalahan gitu. Nah, itu salah satu cara kita untuk bisa memaknai, oh, saya ada di sini karena apa? Orang lain nggak perlu tahu motif kita. Yang penting kita sadar betul motif kita apa. Dan nggak perlu malu sama diri sendiri ya toh. Sama diri sendiri itu tidak perlu malu. Jadi kita sejujur-jujurnya aja sama diri. Kalau saya bilang kalimatnya itu ya sejujur-jujurnya aja, setelanjang-telanjangnya kita aja gitu. Oke, welcome back Mbak Vika, saya masih lanjut ya Mbak. Oke, halo, maaf ya jaringan saya. Oke, nggak apa-apa. Ketika kita sudah punya habit terbiasa mengetahui setiap perilaku kita itu dasarnya tuh ini, ternyata perilaku saya ini ternyata motif saya untuk live IG tuh ini ternyata. Nah, itu akan skillful menjadi habit yang baik juga ketika suasana sudah mulai berubah menjadi pandemi COVID-19. Pemaknaan diri itu tetap ada, akan terus ada gitu. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang merasa kok saya ngerasa useless ya, kok saya ngerasa gak bermakna apa-apa ya. Mungkin teman-teman belum terbiasa untuk memaknai. Mengapa makna yang tadi Mbak Vika bilang ini menjadi sangat penting? Kalau selama 1 hari tidak ada makna yang kita ambil, seminggu nggak ada makna yang kita ambil, berlalu begitu saja. 1 tahun nggak ada makna yang kita ambil, maka selesai. Di akhir tahun kita akan tanya sama diri kita, apa nih yang sudah berubah? Nggak ada. Terus kan bingung ya, masa nggak ada selama 1 tahun? Bukannya nggak ada, cuman belum ada waktu untuk memaknai sebenarnya apa saja yang sudah terjadi gitu. Maka penjelasan Mbak Vika tadi tentang makna menjadi hal penting. Kalau udah terbiasa, situasi apapun, mau dia situasi normal ya Mbak ya, atau pandemi COVID-19, akan selalu ada hal yang bisa kita maknai. Oke, very good. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya cek lagi pertanyaan berikutnya.
mungkin terkait dengan ini ya, apa ke, kebosanan mungkin ya Mbak Vika ya. Bosan ini Kebosanan. kebosanan ini menjadi apa ya, menjadi hal yang sering terjadi karena Ya kita mungkin yang dirasain semua dia, dirasakan semua orang ya. betul Mbak, yang dirasakan oleh semua orang itu adalah bosan gitu ya. Ya kalau dari Mbak Vika gimana nih untuk kebosanan ini kan mengganggu ya Mbak ya? Atau gimana? Siapa tahu ada mungkin dampak positif dari kebosanan dari Mbak Vika mungkin, atau gimana? Dampak positif kebosanan gitu. Gini, kalau misalnya kita bicara soal bosan, menurut saya pasti apa ya, perasaan bosan itu tuh kayak bingung gitu. Useless tadi, mungkin dibilang useless dan nggak tahu harus ngapain. Jadi makanya penting untuk kita selalu punya kegiatan nih, gitu, untuk kita tidak merasa bosan, gitu. Artinya kalau misalnya kita sudah melakukan kegiatan itu dengan penuh, gitu ya, artinya dan seluruh jiwa raga kita melakukan kegiatan itu, tapi ternyata masih bosan juga, berarti ada yang salah nih mungkin. Nah, salahnya itu di mana? Gitu. Apakah kita mungkin tidak memahami tujuan yang kita lakukan, tadi berkaitan juga sama penjelasan Mbak Fiona, atau kita merasa kayak ya udah kita melakukannya ya asal kita berkegiatan aja gitu, jadi nggak tahu harus gimana gitu. Nah itu tadi membuat kita bosan gitu. Sebenarnya kalau bosan kita sebenarnya harus berpikir kira-kira bosan ini kan sesuatu yang menantang ya, apa nih yang harus kita lakukan supaya kita nggak bosan itu gitu. Jadi harus punya tujuan. Oke. Gitu. Mungkin saya tambahin sedikit ya Mbak terkait dengan kebosanan ini, teman-teman kalau ditanya wajar apa enggak, ya wajar-wajar aja gitu kan. Ada perubahan situasi di luar sana yang membuat kita mau nggak mau beradaptasi, karena kalau nggak beradaptasi nggak survive gitu ya. Oh saya tetap nggak mau di kamar, nggak mau di rumah, saya mau tetap keluar kena corona nanti kan. Saya pikir maka akan perlu dilatih tantangan untuk kreativitas kita. Nanti teman-teman cek ya, hal-hal apa yang membuat kita happy pertama, dan hal-hal apa yang bisa kita lakukan yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan kita. Misal tujuan kita tadi apa? Lulus S1 atau minimal semester ini IPK 3 gitu ya, misalkan gitu, 2 itu. List 3 hal yang menyenangkan. Misal hal menyenangkan itu main game, terus tidur. Kalau tidur wajib ya maksudnya, main game, makan enak misalkan gitu. Sama yang ketiga main media sosial. Terus tulis 3 hal yang membuat kita akan semakin dekat sama tujuan kita. Misal belajar, baca jurnal, baca buku, atau diskusi sama teman. Betul. Diskusi sama teman gitu kan. Nah, nanti ketiga hal ini, 3 hal yang bersifat hal yang menyenangkan dan 3 hal bisa menyenangkan dan 3 hal yang membuat kita, biasanya yang membuat kita bekerja itu butuh sedikit effort ya Mbak Vika ya, butuh usaha gitu. Kayak belajar itu kan itu tadi saya bilang kegigihan ya. Iya betul, kegigihan. Dan satu hal yang mungkin beberapa menyenangkan ya, tapi kebanyakan belajar itu kan not really menyenangkan begitu ya. Lebih menyenangkan maka nanti diganti-ganti gitu. Jadi setiap hari tuh dibilang dulu ke dalam diri, oke, saya akan melakukan 3 hal yang menyenangkan, 3 hal yang membuat saya tetap pada tujuan gitu. Lalu diseling-selingin. Oke, saya belajar dulu, setelah belajar baru lakukan hal yang menyenangkan. Berapa menit gitu. Misalnya 5 menit belajar, 5 menit main game gitu ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi nih, sudah ada pertanyaan ini dari ini. Mbak, apakah ada tips dalam menghadapi PSBB ini? Ya nih, PSBB ini memang membuat kita takjub ya Mbak ya. Menjadi mau tidak mau ya. Ini sebenarnya gitu ya, PSBB gitu ya. Mirip-mirip lockdown gitu ya Mbak ya.
Iya, cuman masih masih boleh beraktivitas gitu ya, meskipun skalanya mungkin lebih kecil gitu Iya, ya. pembatasan sosial Tuh, sosial berskala pembatas besar. berskala besar Mm-mm. gitu. Tips apa tadi? Tips Tips untuk dalam menghadapi menghadapi PSBB. PSBB gimana nih Mbak? Mungkin maksudnya Kalau begini. dari saya yang pertama, Oh, oke, monggo Mbak. kenapa Mbak Fiona? Enggak Mbak, saya Oke, bingung. mungkin kalau untuk mungkin untuk menjawab yang PSBB ini, kalau dari saya pribadi sih, pertama berpikir positif aja sih, gitu. Yang pertama ya, berpikir positif. PSBB ini sebenarnya punya tujuan. Itu tadi saya bilang kembali lagi ke tujuannya. Semua tujuan punya makna. Betul. Tujuannya apa gitu untuk PSBB supaya kita juga terhindar gitu dari corona gitu. Oke. Berpikir positiflah bahwa semua ini akan berlalu, maka bersabarlah gitu ya Iya. untuk melalui PSBB ini gitu dan lakukan apapun yang sudah diarahkan atau diperintahkan oleh pemerintah itu jauh lebih baik gitu. Tapi yang Oke. pertama menurut saya adalah berpikir positif bahwa PSBB ini baik Tujuannya untuk dilakukan tujuannya gitu. baik. Oke, very good Mbak. Betul. Ini ada pertanyaan lagi Mbak. Mau tanya katanya dari Cynthia Fatmawati. Salam kenal Cynthia. Adakah Halo. tips atau saran yang dapat memotivasi mahasiswa saat e-learning from home? Saat learning from home untuk punya niat belajar bukan yang lain dan konsentrasi saat KBM berlangsung. Memotivasi Oke. Mbak. Gimana Mbak? Memotivasi. Nah, kalau bicara motivasi, itu kan tadi saya bilang ada motivasi internal, ada motivasi eksternal nih, gitu. Iya, iya. Nah, kalau motivasi internal artinya kan motivasi di dalam diri. Nah, kita coba lihat dulu dalam diri kita. Kembali lagi di awal yang tadi saya jelaskan bahwa apakah kita sudah siap dengan diri kita? Apakah kita sudah siap untuk menghadapi learning from home ini? Gitu. Ada 4 hal juga yang komponen tadi, knowledge gitu ya, attitude, skill, sama habits. Sama habit. Nah, kembali lagi ke situ, apa teman-teman udah ada tuh 4 komponen itu dalam diri teman-teman, gitu. Pada akhirnya ketika teman-teman siap, teman-teman akan bersemangat tuh, akan mulai bersemangat. Oke, saya akan lakukan nih. Nah, teman-teman akhirnya membuat tujuan belajar. Betul, gitu. betul. Nah, motivasi eksternalnya adalah yang dari luar diri. Kayak misalnya, teman-teman bisa kok mencari spot gitu ya di dalam rumah. Mana sih yang enak buat belajar gitu ya. Atau mungkin teman-teman selama LFH ini teman-teman mau dekor kamar supaya lebih nyaman untuk belajar. Itu boleh banget. Boleh banget. Gitu. Jadi apapun bisa dilakukan untuk bisa menyemangati diri supaya bisa tetap stay on LFH ini gitu. Iya. Saya tambahkan ya Mbak untuk Cynthia. Boleh. Mengapa tujuan menjadi penting Cynthia? Saya seringkali menganalogikan begini. Kalau kita tuh punya satu titik nih, di pojok sana. Kita mau lari ke sana. Maka kita bisa atur mau sampai pada titik sana dalam waktu berapa jam, dengan usaha yang seberapa kuat sehingga dalam jangka waktu tertentu saya bisa sampai titik sana gitu kan. Tapi coba bayangkan kalau kita diminta untuk berlari tapi nggak punya titik. Wow, terus kita bilang oke, saya lari. Kita pikir kita memotivasi diri, ayo semangat Fiona, semangat gitu kan. Lari tapi nggak tahu titik yang dituju mana. Nah, ketika kita nggak tahu titik yang dituju, jadi susah. Kita nggak bisa atur ritme lari kita nggak bisa atur berapa lama kita nyampe ke sana, kita nggak bisa atur seberapa banyak energi yang kita bayarkan, yang kita perlu usahakan gitu. Nah, maka that's why saya menambahkan ke Mbak Vika, tujuan menjadi penting ya sini ya. Semoga nanti bisa menemukan tujuannya. Kalau memang ragu buat teman-teman di sini, monggo bisa diskusi sama psikolog di student support gitu. Oke Mbak, kita mungkin masih ada waktu 10 menit lagi. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ini. Boleh. Oke, Mbak, gimana tanggapannya jika dengan adanya learn from home ini, orang-orang nantinya akan nyaman atau terbiasa dengan kesendiriannya dan jadi nggak mau untuk bertemu banyak orang. Oh, menarik ya. Bisa mungkin ya Mbak? Gitu Oh, ya? menarik. Menarik.
Heeh. karena sudah lama jadi kayak males gitu ya mau ketemu orang Tapi gitu. mungkin saya salah satunya Mbak, Boleh kalau boleh boleh. bisa. Nah, Bisa. boleh Kalau saya silakan bisa, Mbak Fiona dulu. kalau nggak tahu ya nantinya ya, tapi sebenarnya menarik tuh, Mhm. menarik bisa melakukan suatu hal dalam ruangan tertutup tanpa bertemu orang lain begitu ya. Cuman Mhm. eh, nanti saya pikirkan lagi juga ya. Kalau misalkan ini gimana tanggapan, dia minta tanggapan aja Mbak, gimana tanggapan. Oke. Kalau saya pribadi memungkinkan hal ini terjadi, cuman akhirnya tidak terbentur sama realita ya. Kalau kalau dari Mbak Vika gimana tuh Mbak Vika? Setuju sih. Jadi mungkin saja ini bisa terjadi. Tapi kembali lagi ke pribadi orang masing-masing nih gitu. Ada yang kan kalau misalnya kita bicara kepribadian nih gitu ya, nyolek. Oke, ya mungkin monggo Mbak, kepribadian introvert mungkin ya Mbak ya. Oke, Mbak Vika suaranya nggak kedengaran, mungkin bisa lakukan hal yang sama seperti tadi ya Mbak. Suara suara saya masih terdengar teman-teman. Ya, Mbak Vika nggak terdengar suaranya. Pakai cara yang tadi lagi aja Mbak. Pakai cara yang tadi, keluar dulu terus nanti masuk lagi. Saya pelan-pelan jawab. Kalau saya pribadi tanggapannya, saya nggak tahu deh. Sebenarnya untuk beberapa teman-teman, beberapa orang yang saya kenal yang memang sudah bilang dia introvert, situasi pandemi COVID-19 ini sungguh-sungguh tidak menyenangkan juga sebenarnya. Apalagi untuk yang punya kepribadian ekstrovert, begitu kan. Tapi selama kita tetap bisa kreatif, menemukan sesuatu yang bisa kita kerjakan menjadi produktif, saya pikir itu akan menjadi baik adanya. Bisa tetap bertumbuh, kalau saya bilangnya personal growth gitu sih. Intinya kan begini sih, apa sih tujuan kita melakukan sesuatu, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah ini kan pemaknaan suatu hal yang lebih dalam lagi kan sebenarnya. Semacam pertanyaan, ya kita hidup ini mau ngapain gitu kan. Apakah mau di rumah, yang penting satu tujuan kita yaitu ya mau ngapain tadi sama kehidupan ini. Nah, once kita udah tahu kita mau ngapain sama kehidupan ini, maka mau di dalam maupun di luar rumah nggak jadi problem. Gitu toh. Tolong dipahami. Kalau misalnya nggak paham nanti bisa tanya lagi. Kesendirian. Nah, tadi saya bilang kan terkait dengan realita, terbentur sama realita. Nah, tanggapan saya lebih begini. Ketika misalkan, oh iya benar nih, saya jadi nggak mau lagi bertemu dengan orang, saya lebih senang di rumah, dan ternyata bisa memenuhi tujuan hidup saya nih, dengan stay di rumah, dengan stay di dalam rumah gitu. Maka satu hal, baik untuk saya, pertanyaannya adalah, baik nggak buat orang lain gitu. Nah, kita ini kan selalu berbentur dengan manusia lain, makhluk sosial gitu kan, adanya realita realita itu tuh hal yang perlu kita jalani begitu. Kalau kita nggak melakukan hal yang sesuai realita, maka kita akhirnya terlepas dari realita, dan saya pikir itu juga bisa bahaya. Maka perlu ada penyesuaian lagi di sana. Begitu Mbak Vika. Welcome Mbak Vika. 5 menit terakhir. Sudah saya betul. Mungkin benar sih tadi saya setuju. Mungkin beberapa hal saya mendengar dari apa yang Mbak Fiona katakan bahwa ada perbedaan nih. Kalau saya mau tambahkan aja nih. Jadi ada perbedaan dari kepribadian gitu ya antara introvert dan ekstrovert. Mungkin untuk introvert mungkin sangat nyaman gitu ya, dan malah ini adalah menjadi bagian yang menyenangkan untuk bagi para introvert. Tapi untuk ekstrovert bisa jadi ketika dia sudah keluar dari rumah dia akan menjadi ekstrovert pada umumnya gitu ya. Jadi bersemangat lagi untuk melakukan sesuatu, dan
uh, apa namanya, sepertinya itu tidak ada di dalam kamusnya ekstrovert gitu ya. So, tapi nanti coba untuk kalau untuk pembahasan ini mungkin next kita bisa bahas kapan-kapan ya Mbak Fiona ya, gitu. Untuk lebih lanjutnya. Cukup kita pikir ya Mbak Vika ya, paling ini kita sekarang sesinya ini teman-teman, sesinya evaluasi, mungkin teman-teman bisa tulis apa yang kurang dari proses ini, lalu kalau misalkan mau ada hal-hal next topic, mau akan bahas apa gitu, bisa ditulis juga gitu. Di DM boleh kali ya, kita juga bisa baca. Iya gitu betul, ya. Di DM juga boleh di Internal Student Affairs. Nah, selama 5 menit terakhir, 4 menit terakhir ini saya mungkin rangkum ya Mbak ya, dari awal sampai akhir ya Mbak, tentang silakan apa yang sudah kita bicarakan. Semoga ini sungguh-sungguh ngobrol santuy ya, walaupun kita memaparkan hal-hal yang cukup lumayan menambah knowledge kita. Nah, pertama tadi kita sudah belajar teman-teman tentang mengatasi kebosanan, bagaimana memposisikan diri di tengah-tengah learn from home ini. Pasti akan ada banyak hal yang perlu teman-teman adaptasi. Lingkungan yang berbeda, orang-orang yang ditemuin juga mulai berbeda. Nah, itu jangan dianggap sebagai suatu hal yang biasa saja. Ini nggak biasa. Teman-teman sama-sama kuliah, tapi posisinya di rumah itu nggak biasa. Maka butuh energi untuk bisa beradaptasi di situ. Orang-orang yang butuh energi untuk beradaptasi tentu akan lelah juga, maka ya istirahat gitu. Dan untuk bisa siap learning from home, kita perlu adanya e-learning readiness gitu ya. Dengan segala banyak hal, tadi ada sudah hasil survei yang Mbak Vika ya, hasil survei yang mengatakan bahwa memang belajar via online ini memang ada beberapa banyak hal yang perlu kita persiapkan secara teknis dan secara diri, yaitu self-directed tadi. Tapi teman-teman bisa cek readiness-nya, kesiapan dirinya itu dengan 4 hal. Ada 4 komponen untuk mempersiapkannya, yaitu dengan knowledge, attitude. Knowledge itu pemahaman tentang kondisi seperti proses kita ini ya Mbak Vika. Kemudian sikap kita. Kalau kita udah punya pengetahuan, maka dia muncul dalam sikap. Nah, kemudian kalau sikap ini kita latih terus-menerus, kita menjadi skillful, yaitu keterampilan kita dalam menjalani learning from home. Dan yang terakhir adalah menjadi terbiasa. Nah, dari 4 ini, ada beberapa cara juga untuk bisa melakukannya. Salah satunya tadi dengan adanya kegigihan, motivasi, lingkungan dipersiapkan supaya bisa optimal. Tadi ada juga fase kita diskusi sama saudara ya Mbak. Betul. Oke, dan terakhir kenali gaya belajar teman-teman, kinestetik kah, audio kah, atau visual. Begitu saja dari Mbak Vika. Ada tambahan 1 menit terakhir Mbak Vika sudah diingetin. Instagramnya udah baik, yang penting stay positif gitu. Itu yang paling penting. Jadi stay positif, memaknai diri sendiri, memaknai tujuan, memaknai apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan itu akan menjadi lebih positif, akan menyenangkan gitu. Itu sih. Oke, siap. Mbak Vika, terima kasih banyak atas waktunya, teman-teman. Sama-sama, Mbak Fiona. Yang mau SKKM, jangan lupa screenshot dan tulis learning point-nya dan kirim ke studentsupport@umn.ac.id. Salam sehat, stay safe, stay healthy, di learning from home di rumah aja ya Mbak ya kita ya. Tetap semangat ya teman-teman. Oke, bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya Mbak. Betul, ada episode 3 ya. Episode 3. Bye. Bye. Sama-sama.